Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dengan penuh berkah untuk hidup kita semua. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga kita masih diberi kesehatan, nikmat iman Islam, insya Allah berkah untuk hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Hanifah, saya bernama Hanifah Lailatul Qadariyah dari PBA 2A. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya diberi kesempatan untuk menjadi pemateri kultum di Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelumnya saya akan memperjelaskan singkat tentang puasa. Apa sih itu puasa? Puasa itu menahan diri dari lapar dan dahaga atau menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa sih yang membatalkan puasa itu? Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Namun saya di sini akan memperjelaskan 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Awas nih ya, kita harus tahu siapa aja orang-orang boleh untuk tidak berpuasa, agar kita tidak suudzon kepada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, agar kita mendapatkan pahala. Sering tuh kan ya, orang-orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasa yang telah kita tunaikan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekelumit sedikit tentang 9 orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mendapatkan penjelasan ini, mendapatkan ilmu ini dari guru saya. Dulu saya mondok di Al-Bahjah dari guru saya Bu Yahya Zainul Ma'arif, dan saya akan mengamalkan. Jangan lupa untuk teman-teman juga untuk diamalkan sekecil apapun ilmu itu dari guru-guru kalian. Saya akan jelaskan 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Di sini saya akan membagikan agar cepat bisa dihafal atau diamalkan. Ini ilmu dari guru saya ya. Yang pertama itu dibagi-bagi sesuai dengan kriterianya. Yang pertama itu anak kecil dan orang gila. Kenapa anak kecil dan orang gila? Karena mereka sama-sama belum mempunyai akal. Yang kedua, orang sakit dan orang tua. Kenapa disambungkan orang sakit dan orang tua? Karena saling berkesinambungan ya, orang sakit dan orang tua. Karena orang tua itu punya penyakit tua, orang sakit juga ada penyakit gitu. Lanjut untuk yang ketiga itu saling berkesinambungan ya, haid, nifas, hamil, menyusui. Nah, yang terakhir itu satu bisa sendiri, musafir, orang-orang yang sedang bepergian ya, musafir dalam perjalanan bepergian gitu ya. Coba diulang lagi. Yang pertama, anak kecil, orang gila, lalu orang tua, orang sakit, lalu haid, nifas, hamil, menyusui, musafir. Saya jelaskan satu persatu runtutan yang tadi saya sebutkan. Pertama itu anak kecil. Nah, anak kecil di sini boleh untuk tidak berpuasa. Karena kenapa? Umurnya masih kecil, dan dikatakan kecil itu jika yang pertama perempuan
dikatakan kecil tuh ya dia sebelum balik gitu, sebelum balik. Kalau sebelum balik gak apa-apa untuk berpuasa, tapi karena hanya untuk mendidik, mempelajari puasa tersebut. Nah, dikatakan sudah balik itu ada dua hal, untuk perempuan dan untuk laki-laki. Untuk perempuan itu keluar darah haid di 9 tahun Hijriah. Untuk laki-laki itu ada dua ya, keluar mani di umur 9 tahun Hijriah, dan keluar, jika tidak keluar mani di umur 9 tahun Hijriah, maka ditunggu sampai umurnya ke 15 tahun. Nah, kalau sudah umur 15 tahun seorang laki-laki itu belum keluar mani, maka sudah ditetapkan dia itu sudah baligh. Ya, sama halnya dengan seperti laki-laki, seorang perempuan itu. Kalau perempuan yang dikatakan baligh itu yang pertama keluar darah haid di umur 9 tahun Hijriah. Yang kedua, jika dia tidak keluar darah haid di umur 9 tahun Hijriah, maka ditunggu ke umur 15 tahunnya baru dikatakan haid. Lalu yang setelahnya itu orang gila. Nah, orang gila ini boleh untuk tidak berpuasa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa, maka puasanya pun tidak sah. Nah, orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Kalau dia puasa juga ya percuma, puasanya itu gak bakal sah. Dalam hal ini para ulama membagi orang gila itu ada dua macam. Yang pertama, orang gila dengan sengaja. Orang gila dengan sengaja jika berpuasa maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha, sebab dia gilanya tidak sengaja. Contohnya dia stres mikirin utang, jadi sampai dia gila gitu ya, gila. Lalu dia tidak berpuasa karena gilanya itu karena disengaja, maka selama dia gila itu puasanya wajib diqadha. Yang kedua, orang gila yang tidak disengaja. Nah, orang gila yang tidak disengaja itu dari lahirnya dia tuh sudah tidak punya akal, sudah gila, maka jika dia berpuasa maka tidak sah. Dan jika dia sudah sembuh dari lahirnya, itu kan dari lahirnya gila. Nah, jika dia sudah sembuh maka tidak wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Yang ketiga itu orang sakit boleh meninggalkan puasa. Orang sakit di sini itu boleh meninggalkan puasa kecuali ada syarat-syaratnya. Orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang sakit yang boleh meninggal puasa adalah sakit yang parah sekali, yang sangat memberatkan jika dia melaksanakan ibadah puasa. Sebab misalkan penyakitnya bakalan parah atau lambatnya kesembuhan, gak bakal sembuh-sembuh kalau misalkan dia puasa. Yang bisa menentukan sakit seperti ini adalah misalkan yang bisa menentuin kalau dia itu sakit. Orang yang bisa menentukan kalau dia itu sakit, benar-benar sakit, itu dokter muslim yang terpercaya dan berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman pribadinya. Kalau misalkan dia puasa itu bakalan parah banget dan bakalan gak sembuhnya lama gitu ya. Yang keempat itu orang tua atau orang yang lanjut usia, lansia, yang berat melakukan untuk berpuasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Nah, dalam hal ini tidak ada batasan umur orang yang lansia, akan tetapi asalkan betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan, ia boleh berbuka puasa. Nah, di sini orang tua itu tidak batasan umur untuk tidak berpuasa, akan tetapi kalau misalkan orang tua tersebut tidak dapat berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Lalu orang tua haid. Wanita yang sedang haid itu tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa, puasanya pun tidak sah, bahkan dianggap haram hukumnya. Nah, ini kan haid itu haram hukumnya. Bagi perempuan yang sedang haid haram hukumnya ada berapa? Haid, nifas, tawaf, sholat, dan lain-lain. Haram hukumnya kalau dilaksanakan. Terus nifas, wanita yang sedang nifas tidak wajib berpuasa sama halnya ketika haid, orang yang haid. Lalu hamil, orang yang hamil yang akan khawatir pada dirinya atau janinnya.
ini tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketujuh itu menyusui. Orang yang menyusui yang khawatir akan kondisi dirinya atau kondisi janinnya yang masih di kandungannya. Kondisi bayi yang masih di umur 2 tahun Hijriah, bayi di sini tidak harus bayinya sendiri tetapi bisa juga bayinya orang lain. Nah, yang kesembilan di sini itu musafir, orang-orang yang berpergian. Semua orang yang berpergian boleh meninggalkan puasa dengan ketentuan. Nah, orang-orang yang berpergian juga ada ketentuan-ketentuannya agar dia mendapatkan sedikit keringanan untuk melaksanakan untuk tidak berpuasa. Nah, syaratnya ini tempat yang dituju dari tempat tinggalnya tidak kurang dari 84 km. Jadi kemana dia akan pergi itu tidak kurang dari 84 km. Kalau kurang ya puasanya wajib berpuasa baginya kalau kurang dari 84 km. Lalu berangkatnya itu di pagi hari. Di pagi hari yang ingin di pagi hari saat subuh, di pagi hari sebelum fajar shodiq ya. Di pagi hari saat subuh berangkatnya dia dari, lalu sudah meninggalkan daerahnya, kecamatannya. Ada 3 ya syaratnya ya. Yang pertama, melebihi batas 84 km, sudah keluar dari kecamatannya. Yang ketiga, keluarnya itu sebelum subuh atau saat subuh lah, sebelum fajar shodiq. Nah, catatan di sini, seorang dalam bepergian akan dihukumi mukim jika ia niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Nah, catatan di sini, jika ada seseorang yang akan bepergian lalu dia niat untuk tinggal di kemana yang dia akan pergi itu lebih dari 4 hari, maka di situ diwajibkan berpuasa. Tidak ada keringanan. Misalkan kalau misalkan kalau misalkan kurang dari 4 hari dia bukan niat mukim, maka di situ ada keringanan untuk tidak berpuasa. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Lebih lengkapnya itu dari guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif. Mangga yang mau mengetahui lengkapnya, mau mengetahui sedalam-dalamnya tentang puasa, tentang nuzulul Quran, intinya tentang puasa Ramadan, itu bisa di channel guru kami Buya Yahya Zainul Ma'arif, bisa dilihat. Atau boleh nih yang mau mengetahui lengkapnya, karena di pondok kita juga di Buya Yahya Zainul Ma'arif itu tersedia buku tentang puasa Ramadan. Yang ingin mengetahui selengkapnya mangga bisa dibeli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini saja saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan dalam saya berucap. Semoga apa yang kita dapatkan semuanya itu berkah. Dan jangan lupa semua untuk teman-teman, semua kerabat-kerabat untuk diamalkan, walaupun ini hanya sedikit ilmu ya, sedikit ilmu saya amalkan dari guru saya, alhamdulillah. Dan semoga kita bisa diberkahi dalam hidup kita, dan semoga kita dilancarkan dalam menunaikan ibadah puasa. Mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.